Pagi itu terasa menusuk kulit, membawa aroma laut yang asin dan dinginnya musim semi. Di kejauhan, suara-suara gemuruh mulai terdengar, seperti bumi yang berbisik tentang sesuatu yang besar yang akan terjadi. Aku berdiri di atas bukit kecil, memandang ke arah megahnya tembok Konstantinopel kota, yang selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan dan keangkuhan Kekaisaran Bizantium. Dindingnya menjulang tinggi, 3 lapis pertahanan dengan menara-menara kokoh, seperti gigi raksasa yang siap menggigit siapa saja yang mencoba mendekat. Namun, pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Di seberang selat, sebuah pasukan besar terlihat berkumpul. Panji-panji hijau dengan kaligrafi emas berkibar di angin, memenuhi cakrawala seperti lautan harapan. Di tengah-tengah mereka berdiri seorang pemuda dengan sorban putih yang sederhana. Ia bukan hanya seorang raja, ia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk yang telah dibicarakan dalam nubuat Rasulullah. Sorot matanya tajam, penuh keyakinan. Pemuda itu baru berusia 21 tahun. Namun wibawanya membuatnya terlihat seperti seorang pria yang telah hidup 1000 tahun. Ia berdiri kokoh di atas kudanya, menghadap ke arah tembok Konstantinopel, seolah-olah berbicara langsung dengan kota yang belum pernah ditaklukkan itu. Hari ini, aku tahu sejarah akan berubah. Malam itu, terdengar doa-doa dari tenda-tenda pasukan Ottoman. Ribuan suara bergema ke langit malam, memohon pertolongan Allah untuk memberikan kemenangan. Aku melihat Sultan Muhammad berlutut di atas sajadahnya, memohon dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Meskipun ia memimpin puluhan ribu tentara, di sela-sela doanya, ia membaca dan mengulang-ulang hadis Rasulullah. Konstantinopel akan jatuh ke tangan seorang pemimpin yang baik. Pasukan yang dipimpinnya adalah pasukan terbaik. Sultan Muhammad percaya sepenuhnya bahwa ia adalah pemimpin yang dimaksud. Namun, beban janji itu begitu berat. Konstantinopel, tenggen tembok yang mustahil ditembus, telah bertahan melawan banyak penakluk sebelumnya. Dari Kaisar Romawi hingga para khalifah besar, tidak ada yang mampu menggoyahkan kota itu. Tetapi Sultan Muhammad memiliki sesuatu yang berbeda. Keyakinan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kecerdasan dan strategi yang brilian. Ia telah mempersiapkan penaklukan ini selama bertahun-tahun. Mempelajari kelemahan kota, membangun meriam-meriam raksasa, dan bahkan menghitung setiap gerakan angin untuk memastikan serangannya tepat sasaran. Merinding saat mendengar pidatonya di hadapan pasukannya malam itu. Wahai prajurit Islam, kita adalah umat yang membawa cahaya kebenaran. Kita bukan hanya menyerang kota ini demi kekuasaan atau harta, tetapi demi menegakkan keadilan dan menyebarkan Islam. Jika kita gugur, kita akan mati sebagai syuhada. Jika kita menang, kita akan menjadi bagian dari janji Rasulullah. Semua prajurit berseru, Allahu Akbar, dengan semangat yang membakar. Aku tahu, malam itu mereka telah siap untuk menghadapi apapun. Fajar merekah saat meriam raksasa mulai berbicara. Suara dentumannya mengguncang bumi, menggema hingga ke dalam hati. Meriam ini, yang disebut Basilika Cannon, adalah salah satu senjata terbesar yang pernah dibuat manusia. Panjangnya lebih dari 8 meter, dengan peluru batu seberat hampir 600 kilogram. Dibutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi dan menembakkannya. Tetapi setiap dentumannya mampu meruntuhkan tembok yang paling kokoh sekalipun. Batu raksasa itu melesat seperti meteor, menghantam tembok Konstantinopel dengan kekuatan dahsyat. Debu dan puing-puing beterbangan ke udara, menciptakan awan abu yang tebal. Namun, tembok itu tidak runtuh begitu saja. Para prajurit Bizantium segera menambal kerusakan dengan kayu dan batu. Mereka bekerja cepat,
seperti semut yang tak kenal lelah. Sultan Muhammad memperhatikan hal ini, dan aku melihat sedikit kerutan di dahinya. Ia tahu bahwa meriam saja tidak cukup. Ia membutuhkan strategi baru. Hari ke-21 pengepungan. Sebuah ide yang luar biasa lahir dari pikiran Sultan. Selat Golden Horn yang terlindung oleh rantai raksasa menjadi salah satu penghalang utama pasukan Ottoman. Kapal-kapal mereka tidak bisa mendekat karena rantai itu menghalangi pelabuhan. Namun Sultan Muhammad tidak menyerah. Ia memerintahkan pasukannya untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Memindahkan kapal lewat daratan. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ratusan kapal Ottoman diangkut melewati bukit-bukit menggunakan kayu gelondongan sebagai roda. Ribuan prajurit bekerja siang dan malam, menarik kapal-kapal itu dengan tali dan kekuatan tangan mereka. Seolah-olah Allah sendiri yang menggerakkan kapal-kapal ini. Dan benar saja, keajaiban itu terjadi. Dalam semalam, kapal-kapal Ottoman muncul di pelabuhan Golden Horn, membuat Bizantium terkejut dan panik. Aku mendengar lonceng-lonceng gereja bergema di seluruh kota, tanda bahwa kekacauan telah dimulai. Hari itu, 29 Mei tahun 1453, adalah hari yang tak akan terlupakan. Setelah 53 hari pengepungan, pasukan Ottoman akhirnya berhasil menjebol tembok Konstantinopel. Di tengah kekacauan, melihat prajurit-prajurit Muslim menyerbu masuk ke kota. Namun di tengah-tengah kebisingan perang, aku melihat Sultan Muhammad berdiri di atas kudanya, tetap tenang seperti laut sebelum badai. Saat pasukan Ottoman mencapai Hagia Sophia, Sultan turun dari kudanya. Ia melangkah masuk ke dalam gereja megah itu dengan penuh rasa hormat. Tidak ada penghancuran, tidak ada pembantaian. Sebaliknya, Sultan memerintahkan agar Hagia Sophia tetap dilindungi dan mengubahnya menjadi masjid sebagai simbol kemenangan Islam. Lalu kemudian Sultan Muhammad bersujud di dalam Hagia Sophia, mengucap syukur kepada Allah atas kemenangan ini. Ia tidak bersorak, tidak merayakan dengan kesombongan. Sebaliknya, ia berdoa dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ya Allah, ini adalah kemenangan-Mu. Aku hanyalah hamba yang Engkau pilih untuk menjalankan takdir ini. Hari itu, Konstantinopel menjadi Istanbul, ibu kota baru Kekaisaran Ottoman dan pusat peradaban Islam. Menyaksikan bagaimana kota itu berubah menjadi simbol keindahan, ilmu pengetahuan, dan toleransi. Sultan Muhammad, yang kini dikenal sebagai Al-Fatih Sang Penakluk, membuktikan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah yang memimpin dengan keimanan, kecerdasan, dan kerendahan hati. Konstantinopel telah jatuh, dan janji Rasulullah kini terpenuhi. Kisah ini bukan hanya tentang penaklukan sebuah kota, tetapi tentang keberanian, iman, dan ketekunan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu percaya bahwa dengan usaha dan doa, tidak ada hal yang mustahil.